kemudian dari sini kita akan diberi penjelasan oleh dua tokoh narasumber di depan kami. Jadi beliau akan mengutarakan bagaimana moderasi beragama. Oke, kita beri aplaus lagi untuk kedua narasumber. Mungkin kita mulai dari Bapak Samidi, Pak. Jadi, Pak. Oke, ya. Baik, dari Bapak Rektor dulu. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Litbang Kementerian Agama RI, Bapak Moderator, Bapak dan Ibu sekalian, serta sivitas akademika lainnya, dosen dan para mahasiswa, dan Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berbangga hati bisa bersilaturahim terutama dengan Bapak ya Pak. Sejauh ini memang saya terutama secara pribadi mengikuti walaupun tidak resmi apa yang menjadi program prioritas Kementerian Agama. Di antaranya adalah moderasi beragama, dan beberapa tempat saya pun mengikuti, dan kemudian juga pada event 1 tahun ke belakang itu IPPNU mengadakan kegiatan semacam annual conference gitu. Saya pun menjadi bagian untuk yang membawakan makalah bertalian dengan epistemologi hukum Islam untuk keperluan terapan moderasi beragama. Nah, saya kira kedatangan Bapak ke sini perlu disambut oleh kita bersama, karena memang kita sebagai masyarakat akademik memahami betul bahwa di dunia kampus itu secara core akademik ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok program murni ilmu keakademikan, dan yang kedua adalah program profesi. Dan untuk program profesi atau vokasi ini, maka muatan jiwa daripada distribusi keilmuannya itu mengarahkan kepada pesertanya sebagai yang melakukan secara apa adanya apa yang telah ia serap dalam kegiatan tatap muka di kampus. Mereka menjadi kelompok terapan, dan dampak psikologinya kepada masyarakat akademik kelompok profesi ini adalah ia menjadi pelaku apa adanya, tidak ada eksplorasi, dan kalau boleh meminjam apa yang disampaikan oleh Bapak Staf Khusus Menteri tadi adalah tidak membangun novelty dalam aktivitas kehidupannya. Dan yang kedua adalah kelompok akademik murni, yaitu kelompok yang memang tidak diciptakan untuk menjadi agen pekerja, tapi menjadi masyarakat pikir yang basisnya adalah penerapan teori-teori keilmuan. Sangat ironis sekali kalau kita di kampus yang core-nya adalah akademik, di mana kita tahu betul akademik itu artinya bisa saja secara umum kita pegang arti sepanjang kita mungkin rumit dengan menerjemahkan apa itu kata akademik, maka artinya adalah ilmu. Dan ilmu itu sepanjang diketahui oleh kita semua adalah sesuatu yang baru bisa diperoleh oleh kita apabila kita punya rasa ingin tahu. Dan masyarakat kampus itu harus punya rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu itu melekat di jiwa kita saat berada di kampus, maka dengan secara otomatis kita menjadi orang yang paling mungkin bisa menerima seluruh apa yang menjadi term ilmu. Dan dari situlah potensi masyarakat kampus sangat besar untuk menjadi agen moderat dalam kehidupan beragama. Sangat ironis jika seorang dari kelompok sivitas akademika
dia tidak moderat dalam kehidupannya untuk mengejawantahkan dari apa yang ia fahami terhadap agamanya dalam aspek interaksi, sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan dinamika apapun. Nah, dari itu mungkin kita akan mendapatkan informasi secara spesifik mengenai apa sih yang menjadi paradigma moderasi beragama, kemudian struktur kita merumuskannya sehingga kita ini terindikasi bagian dari masyarakat beragama yang terhitung sebagai yang moderat. Untuk selain mengangkat latar daripada ruang psikologi kita semua sebagai sivitas akademika, bahwa kita ini familiar dengan paradigma moderasi beragama, saya tentu harus objektif menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita pahami bersama. Kita ini ada di lingkungan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Core keilmuannya adalah ilmu-ilmu kewahyuan. Tentu apa-apa yang digali oleh kita, grand teori dari ilmu-ilmu kita itu, atau katakanlah orientasi atau patokan besar dari ilmu-ilmu yang dibangun dari ilmu kewahyuan adalah sumber pokok dari ajaran agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan isi daripada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk kita harus bisa familiar karena ajaran agama pun seperti yang disampaikan oleh Pak Staf Khusus Menteri tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus mampu faham betul bahwa kita bukanlah bagian penting atau orang yang tidak punya hak untuk menjudgment orang lain salah. Bahkan Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah itu, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah yang paling tahu siapa yang sesat di antara kita. Mohon maaf Pak, ini kacamatanya kelihatannya ibu-ibu kok jelek semua kalau pakai kacamata ini. Iya, tua semua Pak. Ini kacamata yang membesarkan itu apa namanya? Terahum jauh. Allah lah yang maha tahu siapa yang sesat di antara kita. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi, dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah pula lah yang maha tahu siapa yang mendapatkan hidayah di antara kita. Jadi kita mendapatkan semacam informasi umum dari Al-Quran ini, bahwa yang maha tahu siapa yang sesat maupun siapa yang mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga mendapatkan semacam petunjuk isyari, petunjuk yang implisit. Kita berusaha menjadi agen pelaku pemahaman dengan prinsip-prinsip berpikir, pemahaman terhadap teks dengan metode esoteris gitu. Yaitu bahwa apa yang tersurat juga punya makna penyerta gitu. Apa diantaranya? Bahwa ternyata Allah mengajarkan tidaklah melulu kita menyimpulkan sesuatu dari apa yang terlihat oleh kita pada apa yang nampak. Memang dalam masyarakat hukum misalnya, kalau kita nggak ngerti apa-apa, maka pastikanlah putusan itu dari apa yang terlihat, dari apa yang nampak. Tapi itu jika kita memang rumit menemukan mana yang hak dan yang batil. Tapi melihat yang nampak saja. Fahkum bidzawahir in kuntum la ta'lamun. Itu cara memutuskan perkara bagi masyarakat beracara di dalam dunia hukum Islam. Nah, ini sesungguhnya tidak bisa menjadi teks ayat Al-Quran yang kontradiktif dengan firman Allah, pemahaman esoteris yang saya angkat ke permukaan. Seakan Allah mengajarkan kepada kita seakan-akan bahwa kita pun tidak proporsional memandang simbol-simbol tertentu yang kemudian itu konotatif apakah ia sesat ataukah ia zalim.
Nah, saya kira mungkin intinya adalah bahwa kita kembalikan kepada makna umum daripada firman Allah ini, bahwa kita ini tidak boleh menyalahkan siapapun dan merasa paling benar sendiri. Kita tidak boleh memandang orang itu salah karena dia memang sepanjang yang kita ketahui dia memang tidak syariah misalnya. Kenapa? Karena hakikatnya yang mengetahui objek yang kita pandang negatif itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita pun tidak dipandang benar oleh firman Allah ini jika memandang orang yang mungkin kehidupannya normatif, dia pun seakan-akan terindikasi atau mendapatkan alamah bahwa dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Begitu misalnya. Kalau minjem gaya bicaranya Pak Staf Menteri tadi, belum tentu Pak Lutfi jenggotnya dakwahkah oleh hidayah gitu, padahal kan karena disuruh mertua kan gitu Pak. Ya Pak. Belum tentu jenjok panjang itu juga. Enggak, ini kan saya mengikuti gaya Pak Staf Menteri. Bahwa itu adalah simbol kesalehan. Boleh indikasi masuknya gitu kan. Tapi ketika kita tanya ke Pak Lutfi, apakah engkau merasa itu sunnah? Bukan, ini disuruh oleh mertua saya, aja kan gitu Pak. Nah, itu kira-kira apa yang seharusnya kita sebagai masyarakat ilmiah di dunia kampus di bawah Kementerian Agama juga bisa menggunakan ayat Al-Quran menjadi teori utama dari seluruh apa-apa yang menjadi cara berpikir kita ketika membangun novelty, begitu kira-kira. Jadi kata Allah begitu. Jadi kenapa Allah ngomong seperti ini? Nah, Allah itu ternyata menerangkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita itu dituntut untuk mengajak kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada masyarakat, kepada siapapun. Bil hikmah, tetapi dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan harus dibarengi dengan memberikan nasihat yang terbaik, yang pas. Kalau ngomongnya ke perempuan nggak boleh kasar. Kalau ngomongnya ke perempuan harus lemah lembut, nggak boleh dipukul, ya Pak Kiai ya. Wal mau'izah hasanah itu nasihat yang paling bisa diterima sesuai dengan objek yang menjadi lawan bicara. Kalau yang diajak bicara, diajak diskusinya orang seni, maka yang ngomong seni ini harus ngerti nilai-nilai seni sehingga passwordnya masuk. Jangan sampai kita nggak mengerti nilai-nilai yang ada dalam dunia seni. Sehingga kita ini nggak connect dengan objek yang kita ajak diskusi atau ajak ngobrol. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kendati pun nanti kita harus perangi dengan cara yang paling baik. Yang paling mungkin efektif untuk bisa menggambarkan bahwa yang dihantarkan oleh kita ini adalah sesuatu yang memang memberikan dampak positif seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melakukan ini? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kira-kira dorongan terhadap kita supaya kita ini satu, tidak a priori terhadap program Kementerian Agama tentang moderasi beragama yang kini sedang proses memasuki kampus. Karena basic kita adalah masyarakat kampus, masyarakat ilmiah yang basisnya adalah masyarakat gemar mencari ilmu, gemar mencari tahu, dan ujung-ujungnya adalah kita akan mendapatkan banyak referensi karena spirit ingin tahu yang begitu banyak, dan akhirnya kita pas menjadi masyarakat yang memang kadang-kadang bisa mempelopori kehidupan moderasi beragama. Yang kedua, mungkin seperti halnya penataran P4,
Selalu dosen itu bertanya kepada pembicara dari penataran P4, Bapak pemateri, kalau bapak-bapak natar P4 mengajarkan supaya kehidupan kita ini harus Pancasilais, kira-kira figur mana di Indonesia ini dari unsur pemerintahan, dari unsur tokoh-tokoh masyarakat yang Pancasilais, kayak apa orangnya? Nah biasanya pembicara nggak bisa menjawab tuh. Ya, nah kalau Anda bertanya, wujud tokoh pemerintah, tokoh masyarakat atau siapapun yang bisa dipandang sebagai uswatun hasanah moderasi beragama itu siapa kira-kira ya? Nah, saya mau mengklaim nih Pak Kepala Balai, yaitu saya ya. Halo. Mudah-mudahan bulan Desember nanti saya dapat award masyarakat tertinggi dalam melaksanakan moderasi beragama. Saya itu orang Muhammadiyah Pak, tapi istri saya ketua NU. Nah, halo. Jadi Bapak Ija, Ibu Ija itu istri saya. Nah, sebelum ada program moderasi beragama, saya sudah moderat duluan Mbak. Ibu Warek 2 itu istri saya. Ya kita punya anak 7 ya. Saya ketua Muhammadiyah, beliau ketua NU. Bahkan yang ngajari kunut juga saya ke ibu tuh, bukan ibu ngajari saya kunut. Ngaku Bu lah. Kan sekolahnya di madrasah belum ada kaifiyah ibadah. Ayo, adanya hafalan Yasin, apa ayat kursi, tajwid, enggak dihafalkan kunut kan nanti akan bentrok dengan hafalan jurumiyah, ya kan? Nah, jadi kunutnya ke saya belajarnya. Nah itu kira-kira Pak. Jadi kalau dalam konteks internal kita, di mana masyarakat Muslim pun kemudian faktanya adalah ada banyak varian-varian dituntut untuk bisa masuk ke ranah indikator moderasi beragama. Ya kalau ada pertanyaan siapa contohnya tokoh atau orang yang moderat, ya saya. Insya Allah Pak. Makanya oleh Pak Kepala mau dikasih buku Pak. Sudah diamalkan dan sudah punya anak 7 Pak. Nah sekarang dikit saya masuk kepada term moderat. Tadi kan motivasi supaya ilmuwan tuh harus bisa menerima segala bentuk produk seminar toh. Karena kita juga masyarakat ilmiah yang basisnya punya rasa ingin tahu. Dan tidak boleh a priori, sepanjang a priori maka itu bukan sivitas akademika. Kembali lagi ke kampung aja bahwa pacul yang besar macul nasawa ulakadiede gitu kan gitu. Ngerti nggak ngomong Sunda? Ojo mene maning ari beli bisa hidup berpikir jiwa interaksinya moderat. Karena itu bukan sivitas akademika. Lamun beli mengkonon balik bae mana ning kebon pring gawa pacul kang gede macul aja dadi mahasiswa maning. Ini kata-kata bodor Pak. Moderat itu kalau boleh saya ilustrasi logikkan secara analogis seperti treatment terhadap batu permata. Di tangan saya ini ada batu permata jamrud. Halo. Ngobrol baik, ada Pak Menteri ngobrol baik. Tadi tuh ada Pak Menteri jangan ngobrol baik. Ayo. Ngobrol. Nah ini batu jamrud sengaja saya beli harganya 28 juta untuk ceramah di sini. Nah ini jamrud itu di treatment. Treatmentnya yang pertama jadi mayor. Yang kedua menjadi kelas moderat dan ketiga minor. Mayor itu batu jamrud itu sifatnya batu yang lunak.
Dia ada urat esnya dan itu kalau kena benturan pecah. Jadi sebelum dinikmati oleh pelaku perhiasan, maka dia ditreatment, diisi oil namanya. Ya treatment oil lah ya. Biar nanti kemudian batu itu nggak pecah. Nah kalau treatment pemasukan minyaknya itu banyak, namanya mayor treatment, CE namanya. Gitu ya. Kalau batu itu uratnya sedikit, jamrutnya nggak kelihatan. Tapi kemudian harus ditreatment, namanya treatment CA minor gitu ya. Nah biasanya dengan treatment minor itu batunya menjadi gelap, nggak indah ini. Nah ini sudah sekalian nih yang tukang nyuting coba di zoom. Ini treatmentnya treatment moderat. Nah dengan treatment moderat seperti ini indahnya. Nah jadi kalau kita kemudian ditreatment oleh Kementerian Agama sebagai masyarakat Muslim yang moderat, nanti kayak jamrut begini nih, Pak. Jadinya mahal. Karena dia orang bijak. Kalau udah moderat itu menjadi orang yang bijak. Nah, lihat ibu-ibu, Neng, udah pernah lihat jamrut yang bagus? Ini di Indonesia ada 2. Satu dipakai oleh Presiden Jokowi, kedua dipakai oleh saya. Sayang yang ini sintetis. Yang aslinya di museum karena itu lab ya di geologi. Ini yang sintetisnya. Ini dikasih, jadi nggak akan diserahkan karena dikasih oleh orang ya. Mohon maaf Pak Balai nanti ya. Tidak diberikan untuk Bapak Pak. Dikasih. Padahal saya ngarep tadi. Ini waduh. Sekarang Bapak dari Mekah aja. Lebih berharga ini walaupun ini. Nah jadi kalau kita moderat itu kalau di ilustrasi logik analogiskan itu seperti ini. Nih, nanti jiwanya kayak gini nih, enak dipandang. Hanya wanita bodoh, matanya buta, isi setan, kang melihat jamrutku jelek. Bagus gak? Nah bagus kan? Nah. Jadi kira-kira begitu ya. Nah nanti sekarang kita akan mendengarkan banyak penjelasan Bapak Kepala Balai tentang apa itu teori-teori atau spektrum yang tergambar dari visi moderasi beragama. Saya mungkin tidak menjadi pembicara Pak, mendorong atau menghantarkan saja Pak ya. Terima kasih dan baru tahu tadi loh Pak. Saya dikiranya tadi baca doa, tahu-tahu kok jadi pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Jadi ada beberapa catatan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Pertama bahwa untuk mengenalkan moderasi beragama itu diperlukan nasihat yang bisa diterima ya Pak ya. Nasihat yang baik, yang bisa diterima oleh semua karena moderasi beragama itu memang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan. Hanya kita yang tidak begitu menyadari bahwa selama ini perbuatan kita sebenarnya banyak berhubungan dengan moderasi beragama. Terus yang kedua, ternyata Pak Rektor ini adalah tokoh moderasi beragama Pak ya. Beliau sudah melakukan sejak zaman Belanda, hasilnya lumayan, ada 7. Ada 7. Baik, terima kasih Pak Rektor, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rektor.